kembali lagi di Diksi Dialog Demokrasi, podcastnya KPU Kota Bandung bersama aku Putri di kantor KPU Kota Bandung. Nah, hari ini luar biasa sekali teman-teman semuanya, atau biasa disebut Baraya ya. Nah, kita karena kehadiran di kanan saya, nanti yang saya perkenalkan gitu ya, salah satu pemuda yang inspiratif sekali, karena kita hari ini akan ngomongin bagaimana pasca dari Pilkada serentak tahun 2024 dan juga bagaimana pemuda berperan di dalamnya. Nah, kita sudah hadir pada saat hari ini gitu ya, di kanan saya yaitu Kang Tama, co-chair dari Bangun Bandung nih. Selamat pagi, siang, sore Kang Tama. Selamat pagi, siang, sore Teh Nabila, Sampurasun, Akang Teteh semuanya. Gimana kabarnya, sehat Kang? Aku alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah, oke. Nah, Baraya, hari ini kita akan bahas mengenai, kan kemarin nih Kang Tama kita udah melaksanakan Pilkada serentak, yang mana juga kita sangat menyambut baik ya dengan adanya Pilkada ini, dan bahkan kalau nggak salah DPT-nya juga kan di Indonesia juga banyak sekali ya yang pemuda yang juga jadi DPT gitu ya. Nah, ternyata Pilkada ini juga tidak hanya untuk memilih wali kota dan juga wakil wali kota ya Kang Tama, tapi juga kemarin juga ada pemilihan serentak mengenai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Nah, Kang Tama, sebelum kita akan lebih banyak lagi ngomongin gitu ya ke sana, bagaimana kalau misalkan kita kenalan dulu nih lebih jauh dengan Kang Tama? Silakan. Semangat Teh. Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Akang Teteh wargi Bandung. Baraya tadi Teteh sebut tadi? Iya, Baraya. Salam kenal Akang Teteh semuanya. Aku Muhammad Tama Mahardika, aku alumni Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, dan sekarang tadi benar yang diperkenalkan, aku juga sekarang itu sebagai co-chair Bangun Bandung. Jadi Bangun Bandung ini adalah sebuah komunitas anak muda yang memang kita amat sangat peduli dengan Kota Bandung, dan salah satu cara kita menunjukkan kepedulian kita, rasa cinta kita adalah berpartisipasi aktif mendorong bahwasannya kemarin di masa Pilkada ini ruang gagasan anak muda itu harus tumbuh dalam kontestasi pilkada dan pemilihan-pemilihan lainnya. Bahwasanya kita percaya anak muda ini memiliki peranan penting dalam menciptakan pilkada yang berkualitas. Kata kuncinya berkualitas itu Tes. Itu dari aku. Oke, luar biasa ya. Belum apa-apa tapi udah keren banget gitu ya. Oke, nah Kang Tama, sebelum kita ngomongin jauh nih, aku pengen denger dulu dong pengalaman Kang Tama kemarin. Mungkin Kang Tama juga sama kayak kita, nyoblos ya? Nyoblos dong, nyoblos. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kang, kemarin waktu di TPS tuh boleh dong kasih tahu pengalamannya gimana pas nyoblos, dan juga apa aja sih sebenarnya harus kita perhatiin ketika kita mau ke TPS. Gitu. Oke, Akang Teteh, jadi kemarin aku nyoblos di Grand Sharon Residence TPS 33 Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokola. Nah, kemarin pengalaman aku 27 November seru banget, karena di TPS aku itu Akang Teteh di Grand Sharon full semuanya, hampir 90% petugas-petugasnya itu anak muda, fresh graduate, mahasiswa. Jadi memang ketika kita masuk ke TPS, suasananya itu suasana pemuda, Teh. Suasana tuh ya diisi teman-teman seumuran aku lah, teman-teman seumuran kita teman-teman seumuran kita. Sehingga memang itu benar-benar menunjukkan cerminan bahwasanya anak muda ini punya peranan penting di dalam mewujudkan kualitas demokrasi ini. Terus kemarin juga alhamdulillah lancar, dan aku juga ikut turut menyaksikan formsinya penghitungan, karena itu seru banget. Aku dari Pilpres sampai sekarang aku konsisten untuk terus mengawal suara, karena suara itu kan harus terus kita kawal, karena suara itu adalah hak kita Akang Teteh sekalian. Jadi buat nanti 5 tahun lagi sih masih lama. Nanti aku akan nge-reminder juga bahwasanya jangan lupa nih 5 tahun lagi juga Akang Teteh menggunakan hak suaranya dan dikawal juga suaranya. Jadi pengalaman aku jujur seru banget kemarin. Seru ya. Jadi kalau dengan orang muda, kira-kira dari cara mereka menyampaikan gitu, ada sosialisasi dulu kan sebelum nyoblos atau apa gitu, bisa diceritain ketika si KPPS itu orang muda? Oke, nah kalau misalnya untuk pelibatan dari KPPS ini, memang karena kebanyakan panitianya adalah anak-anak muda, jadi full engagement-nya itu dilakukan oleh orang-orang mudanya, dari mulai datang ke rumah-rumah untuk memberikan surat edaran pencoblosannya itu kita yang keliling. Terus dari kita datang
nyambut di depan TPS, terus nyerahin KTP dan lain sebagainya, diarahin ke bilik, boleh dicek dulu sah atau enggak kertasnya kayak gitu, terus sampai kita memasukkan jari kita ke yang ungu-ungu, itu full dilakukan oleh teman-teman muda. Jadi aku percaya bahwasanya cara terbaik untuk belajar adalah dengan experience langsung. Nah, experience langsung itulah yang akhirnya menumbuhkan rasa belajar, rasa awareness kalau ya peran kita ini penting. Oke, berarti secara tidak langsung juga itu mencerminkan kualitas demokrasi ya, ketika kita sedang melakukan pencoblosan itu dan juga damai, nggak ada money politik dan itu tuh gimana tuh? Ada nggak fenomena-fenomena ketika di TPS yang serangan fajar apa gitu Kang Tama gitu? Alhamdulillah aman Kang Teteh, di daerahku semuanya aman. Jadi dari kemarin Pilpres sampai 27 November kemarin kita alhamdulillah aman. Malah yang ada di sana banyaknya serangan makanan Teh. Artinya banyak banget gerobak-gerobak di sana. Jadi habis nyoblos jajan. Kalau money politik gak ada. Aman. Oh, mantap sekali Kang Tama. Tadi aku senang banget karena juga ternyata maknanya tuh sangat dalam ya, ketika orang muda juga ikut andil terutama dari jadi KPPS gitu ya. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak ketika misalkan orang muda itu masuk yang sebagai pemegang gitu ya di kalau KPPS kan teknis ya, teknisnya pencoblosan gitu. Nah, itu ada perbedaan nggak dengan generasi-generasi sebelum kita gitu? Gimana? Nah, perbedaan yang pasti aku tuh percaya energi tuh mantul satu sama lain Teh. Jadi ketika kita ngelihat teman-teman yang ada di TPS itu adalah sesama orang muda, itu tuh secara nggak langsung memancarkan energi semangat kalau kita ini harus turut berkontribusi. Jadi apa yang membedakan sebenarnya spirit dan energinya yang beda, betul. Karena kita biasanya sebagai sesama anak muda Gen Z akan lebih ter-engage ketika ngeliat, oh ini ada teman kita nih lagi berkontribusi. Akhirnya muncul rasa aku juga pengen, dan itu menurut aku adalah suatu hal yang harus terus ditumbuhkan, bahwasanya partisipasi anak muda ini harus terus bertambah dan semakin berkualitas. Luar biasa. Nah, kalau misalkan fenomenanya gini, ketua KPPS-nya orang muda atau? Kalau ketuanya sih orang dewasa ya. Itu gimana tuh kira-kira tantangannya? Apalagi kan misalnya kita punya kita tuh bawahan orang muda juga punya atasnya tuh orang yang lebih dewasa. Itu pasti kan akan ada tantangan. Nah, apa aja sih tantangan yang akan bisa dihadapi orang muda ketika bekerja sama dengan orang dewasa gitu? Betul. Sebenarnya kalau dari segi tantangan, aku rasa yang paling dibutuhkan oleh kita nih teman-teman muda adalah diberikan pengertian yang paling fundamental kenapa kita itu penting. Karena menurutku Teh, kenapa sih anak-anak muda ini belum mau engage? Karena mungkin kita ngerasa apa sih peran kita di sini gitu. Tapi ketika kita udah dilibatkan, kita udah disadarkan sama, aku nyebutnya Akang Teteh lah biar spirit mudanya sama, Akang Teteh yang udah lebih dewasa, akhirnya mereka sadar, oh ternyata peranku tuh penting loh, peranku tuh penting. Nah, anak-anak muda ini menurutku harus banyak dilibatkan di sana, diberikan pemahaman yang fundamental, diberikan pemahaman kalau you matters gitu, kamu itu bermakna di sini. Jadi kita butuh kontribusinya, karena menurutku kalau dari segi teknis energi sama lah energi kita, bahkan ya Gen Z ini kan energinya lebih meluap-luap, tapi yang paling penting yang harus dimiliki adalah pengetahuan fundamental kenapa kita itu bermakna dan kenapa kita itu penting. Oke, menarik nih Kang, karena kan nggak mudah ya untuk apalagi Baraya gitu ya, kita sebagai orang muda kayak ngeliat males nih pasti KPU gini lagi kita nyoblos doang terus kita ke TPS pulang deh gitu kan. Tapi nah itu juga luar biasa karena dari bangun Bandung juga tadi kita ngobrol sedikit itu juga memberikan pendidikan terutama bagi first voter gitu itu untuk bisa bagaimana sebenarnya itu penting untuk kita jaga suara kita. Nah, Kang Tama tadi kan udah nyentil gitu ya demokrasi yang berkualitas. Nah, kira-kira demokrasi yang berkualitas itu harus juga dibarengi dengan konsep demokrasi yang bersih nggak sih, Kang? Betul, Akang Teteh, Baraya, penting banget ketika ngomongin demokrasi yang bersih ya tentunya adalah demokrasi yang berkualitas. Kita mungkin Akang Teteh, Baraya bisa sama-sama searching yang namanya good governance. Jadi good governance itu kan salah satu dua poinnya adalah dari harus ada transparansi dan akuntabel. Nah, konsep itu harus dibawa sedari kampanye. Betul, karena menurutku kampanye adalah cerminan gimana nanti calon-calon pemimpin itu akan memerintah. Makanya kita dari Bangun Bandung tuh sangat menekankan dari kampanye itu harus terjadi kampanye yang akuntabel dan transparan. Karena kalau dari kampanyenya aja tidak ada tuh pelibatan di sana,
Ya kita nggak tahu nanti gimana mereka akan memanage pemerintahan Kota Bandung ataupun Jawa Barat 5 tahun yang akan datang. Iya. Sepakat Kang Tama. Saya senang ketika tadi Kang Tama gitu ya bilang kalau kampanye itu juga cerminan mini light-nya lah cara mereka nanti pemerintah mendengarkan suara rakyat gitu ya. Oke. Nah, ketika Kang Tama di Bangun Bandung gitu ya Kang, berarti ngerasa banget gak sih kalau misalkan mengawal ini tuh bagian strategis yang mana juga harus kita terus kawal sebagai orang muda gitu? Yes, betul. Akan Teteh Baraya bahwasannya peran kita sebagai pemuda itu nggak beres di tanggal 27 November. Nah, ini juga pendidikan yang kita berikan bahwasannya peran kita tuh nggak selesai di 27 November. Malah 27 November adalah awal dari pengawalan kita gitu. Oleh karena itu kita dari Bangun Bandung itu sama-sama mensosialisasikan, sama-sama mengedukasikan bahwasannya bahasan politik tuh gak boleh tabu. Bahasan politik itu harus bahasan yang general, entah di meja makan, entah di tongkrongan-tongkrongan. Karena seringkali dianggap aneh kalau ngobrol politik tuh. Bener. Sok-sokan lu. Betul, gitu. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Karena apalagi kita nih sebagai pemuda itu memiliki peranan penting 5 tahun. Kita itu harus menjadi mitra kritis dan mitra kolaboratif juga, Teh. Jadi bukan hanya mengkritisi, tapi bertanya juga apa yang bisa kita bantu sebenarnya. Membantu ini lewat apa? Lewat program-program yang pemerintah. 2, lewat media-media sosial kita. Jadi kalau tadi aku 2 kata untuk anak muda, strategis dan kritis dan kolaboratif. Luar biasa. Berarti juga berkelanjutan juga menjadi strategi yang harus orang muda punya ya? Harus. Berarti Bangun Bandung nih boleh dong sedikit spill setelah pasca pilkada ini tuh lagi ngapain nih sekarang? Nah kalau Bangun Bandung ini untuk pasca pilkada, kita itu sekarang lagi namanya re-evaluating. Jadi umur Bangun Bandung ini masih pendek, masih 1 semester. Jadi ibaratnya sekarang lagi rapot akhir. Kita lagi melakukan evaluasi dan nanti ke depannya apa sih yang pengen kita lakukan dan apa komitmen kita. Kita pengen mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Bandung. Jadi Bangun Bandung ini pengen jadi stakeholder komunitas, stakeholder NGO dalam kepemudaan gitu. Kita itu pengen bahwa saya nanti ke depannya ketika Pemkot ataupun dari pemerintah Kota Bandung ini butuh nih siapa sih yang bisa kita mintain tolong, siapa sih yang bisa untuk kita kolaborasikan, Bangun Bandung siap untuk hadir. Dan yang pasti tujuannya tadi, kita sebagai mitra kritis dan juga mitra kolaboratif. Luar biasa. Aku menangkap hal-hal yang tadi juga Bangun Bandung juga re-evaluasi. Berarti juga gak cuma Tama dan beberapa pengurus, mungkin juga ada nggak sih komunitas-komunitas yang itu tuh malah jadi mitranya kamu untuk pendidikan politik gitu yang dirawat juga ada? Ada, sangat ada Akan Teteh Baraya. Jadi kemarin itu di tanggal 16 November kita itu kolaborasi bareng 14 komunitas di Bandung, Jawa Barat, bikin yang namanya Festival Pilkada Bandung, Jawa Barat. Itu kita kolaborasi 14 komunitas, ada 3 sesi acara. Satu itu namanya Lepas Lelah. Jadi warga Kota Bandung tuh orasi, mereka menyuarakan keresahannya ini. Yang kedua itu ada namanya Dialog Wargi Bandung. Dialog Wargi Bandung tuh alhamdulillah calon-calon pemimpin Kota Bandung kemarin hadir 4-4-nya, Kang Teteh datang 4-4-nya, ngobrol dengan warga Kota Bandung, apa sih aspirasi yang pengen dibawa. Dan yang ketiga itu ada nonton nobar debat Cagup-Cawagup gitu. Dan kemarin juga sebelum banget masa tenang kita kolaborasi bareng Muda Empati, kita kolaborasi bareng Himakom Unpas dan KPU Kota Bandung juga bikin sosialisasi pendidikan untuk para first voter. Jadi kita percaya yang namanya membangun Kota Bandung itu nggak bisa sendirian, Teh. Perlu juga tadi mitra-mitra kolaboratif kita untuk bareng-bareng membangun. Luar biasa. Tadi ada juga yang aku suka karena kegiatannya itu juga sangat anak muda banget tadi ya. Dialog menghadirkan mereka dari tadi juga ada festival. Betul. Gak cuma di Kota Bandung, ternyata di Jawa Barat juga tadi ya. Betul. Luar biasa. Lingkupnya Bandung dan Jawa Barat. Nah ini kan juga nggak mudah ya Kang Tama setelah Kang Tama melakukan pendidikan politik ke pemilih pemula gitu ya. Nah kesadaran politik orang muda kan juga itu sadarnya tuh gak bisa kita prediksi ya. Sepakat. Gitu. Nah, itu juga gimana nih cara Kang Tama lebih bisa merawat kesadaran politik ini nggak cuma pasca sekarang gitu, tapi juga terusan gitu. Betul. Itulah kenapa salah satu komitmen dari Bangun Bandung itu menjadi komunitas yang sustain dan nafasnya panjang. Karena tadi kita percaya bahwasannya pendidikan politik itu nggak bisa yang sehari sehari beres, tapi harus terus dipantik. Dan makanya kita itu butuh energi yang banyak, Teh. Karena nggak bisa nih cuman sekali
langsung paham. Dan ini pun pendekatannya nggak bisa nih hanya melalui cara-cara konvensional. Kita bikin seminar, kita bikin webinar, kita bikin diskusi publik. Tapi apa, kita harus juga merambah ke sisi-sisi yang lebih anak muda, yang lebih Gen Z. Contohnya apa? Media sosial. Yang lewat podcast, lewat tren TikTok. Media sosial tuh harusnya menjadi wadah untuk bisa sama-sama raising awareness di politik gitu. Luar biasa. Berarti juga selain tadi mengumpulkan secara offline juga online-nya tuh dalam bentuk apa aja tuh biasanya? Kang Tama, apakah ada Instagram khusus Bangun Bandung? Mungkin bisa disampaikan ke Baraya? Boleh, gitu? boleh. Akan tetapi Baraya. Jadi benar tadi bahwasannya nggak bisa hanya di jalur darat ya sebutannya. Jalur udaranya juga harus, jalur udaranya apa, lewat media sosial, termasuk media sosial kita yaitu Bangun Bandung. Dan kita di Bangun Bandung selalu percaya bahwasannya setiap dari anggota pengurusnya ini, kita ini adalah narator, kita ini adalah storyteller untuk bisa apa? Untuk bisa meningkatkan raising awareness soal politik. Nah, contoh kecilnya gimana tuh Kang Tama? Apakah kita bisa dengan lewat feed, bikin feed atau apa gitu? Betul. Akan tetapi aku percaya bahwasannya hal yang paling bisa dilakukan oleh setiap orang adalah mengedukasi diri sendiri dulu dengan cara membaca. Banyak banget platform-platform, akun-akun TikTok yang bisa kita baca nih untuk kayak tentang pemilu kemarin tuh ada apa sih, pilkada kemarin tuh ada apa sih, pascanya harus apa. Banyak banget Instagram yang memang konser di sana. Dan apa sih yang bisa kita lakukan di Instagram sendiri? Sesimpel satu, repost feeds orang pun itu menurut aku jadi bagian. Jadi jangan sampai Kang Teteh Baraya di sini tuh kaku kayak, aduh kalau mau edukasi politik harus bikin event. Enggak, sesimpel kita sama-sama baca dan repost, menurut aku itu udah jadi bagian juga. Benar-benar, iya ya, nggak kepikiran ya, kita tuh ternyata selama ini tuh udah loh membangun kesadaran politik itu lewat repost mengenai kondisi-kondisi politik gitu ya. Oke, luar biasa Baraya. Kita semakin paham ya sama Kang Tama di sini. Aku juga jadi banyak belajar nih Kang Tama. Sama-sama belajar. Nah, Kang Tama, nggak sih kalau kita tuh kan udah di pasca pilkada dan juga kita akan mendekati pengumuman gitu ya. Nanti udah berapa persen mungkin ya sekarang yang apa namanya itu terhitung gitu ya. Nah, pasti juga nggak akan mudah ya bagi kita, dan pasti nggak semua orang muda juga sepakat dipimpin sama nggak mau dipimpin sama nomor ini misalnya. Gimana tuh caranya biar pemuda juga bisa mengerti bahwa ternyata ya ini demokrasi itu ya kita harus bisa menerima ketika misalkan bukan pilihan kita pemimpinnya gitu. Nah, itu gimana tuh Kang caranya? Kalau aku percaya siapapun yang terpilih, ini ranahnya Bandung Jawa Barat, itu adalah pemimpin kita semua, Kang Teteh. Itu adalah pemimpin kita semua, dan kita sebagai warga ya tentunya harus mengikuti. Tapi nah inilah perannya anak-anak muda. Kita tuh nggak boleh hanya menjadi quote on quote pengikut buta. Itulah tadi kenapa aku bilang ada mitra kritisnya juga. Jadi kita juga harus kritis, Kang Teteh. Kita juga nggak boleh istilahnya semuanya kita dukung, semuanya kita support. Enggak. Ketika memang ada yang salah kita kritisi, tapi ketika memang ada yang benar sesuai dengan apa yang dilakukan untuk pembangunan Kota Bandung, pembangunan Jawa Barat, ya kita kolaborasikan gitu Teh. Makanya menurutku kita harus balance, kritisnya iya tapi kolaboratifnya juga iya, karena menurutku pemuda ini yang nantinya adalah akan memegang peran tongkat estafet. Makanya kita nggak boleh sampai jadi buta politik, karena kita buta terburuk adalah buta politik. Oke, berarti tetap nggak alergi ya untuk bekerja sama walaupun bukan pilihan kita. Betul. Oke, karena tadi betul kata Kang Tama, tetap menjadi mitra kritis dan juga kolaboratif. Oke, Baraya, kita akan break dulu. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi sama Kang Tama lebih banyak lagi mengenai bagaimana tadi kan tentang hasil pilkada dan juga mengenai hal lain ya. Terima kasih. Baraya, tadi kan udah ngomongin sama Kang Tama mengenai bagaimana pemuda itu bisa juga menjaga demokrasi gitu ya, lewat hal-hal yang bisa mereka kontribusikan. Nah, aku sekarang sebenarnya lebih ke balik lagi, nggak apa-apa ya, karena ternyata hebatnya Kang Tama dan kawan-kawan dari Bangun Bandung gitu, mereka bisa menghadirkan langsung keempat calon wali kota dan juga wakil wali kota. Itu juga pasti nggak mudah. Nah, gimana sih cara Kang Tama dan kawan-kawan bisa melobi, mengadvokasi agar mereka tuh percaya harus datang di forum gitu. Kalau kita ini sih Kang Teteh, kita percaya bahwasanya anak muda itu kan punya peranan penting nih di masa pilkada. Oleh karena itu ketika Bangun Bandung ini terlibat di acara festival pilkada, kekuatan 14 komunitas dan aspirasi warga Bandung ini yang kita kedepankan. Jadi sebenarnya festival pilkada itu rangkaian terakhir Teh.
Jadi dari sebelumnya itu kita tuh udah ngelakuin ke FGD, kita udah nyebar dokumen survei. Jadi ketika datang festival pilkada itu tuh kita nggak ngundang secara cuma-cuma, tapi kita bawa dokumen namanya Brief Aspirasi Wargi Bandung 2029, yang dimana itu isinya adalah 5 tuntutan, 5 aspirasi wargi Bandung yang ngerasa apa sih 5 top 5 masalah di kota Bandung. Jadi ketika kita datang, kita ngundang, itu bukan cuma ayo dong datang ngobrol, enggak. Ini ada aspirasi yang memang dirasakan. Kita udah dapat survei dari 496 warga Bandung, FGD lebih dari 30 komunitas, dan pakar. Jadi kita tuh datang membawa hal yang lengkap dan konkret. Jadi ketika datang, kita tuh udah langsung menawarkan. Akhirnya apa sih yang bisa bargain kita kepada para calon waktu itu? Satu, ini 14 komunitas yang undang. Dan 14 komunitas nih, kasarnya kita udah menyiapkan langkah-langkah yang konkret sebelumnya. Kita datang membawakan dokumen aspirasi. Dan yang ketiga, kita datang membawa kontrak politik. Kontrak politiknya itu apa bahwasannya? Nanti siapapun yang terpilih, mereka harus menyelesaikan 5 fokus isu yang dibawakan oleh aspirasi wargi Bandung. Jadi cara kita ya tadi, aku percaya bahwasannya kita pun sebagai wargi muda gitu ya, untuk menciptakan politik yang lebih berkualitas, harus juga didukung dengan data dan fakta dan konsolidasi bersama. Oke, luar biasa ya, karena memang tadi nggak mudah untuk apalagi melakukan pengorganisasian untuk menghasilkan satu kesepakatan yang besar gitu ya bagi kita semua, dan itu juga luar biasa karena kadang kita ada yang tipe yang audiensi tapi nggak bawa bahan gitu. Nah itu juga Baraya juga bisa tuh dari sekarang juga catat kalau misalnya kita mau mengawal gitu ya demokrasi, juga kita juga bisa untuk sebelum kita ngobrol dengan orang yang akan kita ajak ngobrol juga harus punya fakta, data dan juga hal yang udah dikumpulkan. Oke, berarti kontribusinya juga cukup luar biasa ya. Bangun Bandung ini nggak mudah deh kayaknya. Alhamdulillah. Terasa. Tantangannya apa lagi Kang? Tantangannya tentu raising awareness-nya sih Teh. Iya, raising awareness tuh menurutku tantangan yang benar-benar nggak akan pernah ada habisnya gitu. Karena bagi aku raising awareness tuh sama kayak orang nge-gym. Orang tuh nggak akan bisa six pack kalau dia nge-gym sehari 20 jam, tapi dia akan bisa six pack kalau 20 hari 1 jam. Raising awareness tuh kayak gitu. Raising awareness tuh juga bisa 24 jam di edukasi politik, dia akan raising, dia akan aware seumur hidup enggak. Tapi harus setiap hari ada reminder kecil untuk mereka supaya tetap aware. Oke, berarti memang merawat kesadaran. Kesadaran, nah itu dia. Perlu. Oke, baiklah. Nah kita akan coba ke refleksi juga pembelajaran nih. Bagaimana kita bisa memastikan pencoblosan di TPS itu ini ke depan-depannya kita bisa berjalan sesuai dengan aturan nih. Kira-kira dari Kang Tama, ala Kang Tama sebagai pemuda gimana? Nah jadi Akang Teteh Baraya, in case Akang Teteh Baraya belum sadar, tapi kita itu boleh loh nonton penghitungan gitu. Jadi kalau misalnya udah beres mau pulang boleh, tapi jangan nunggu diem di rumah, balik lagi. Jadi habis nyoblos misal pulang mau mandi sarapan, balik lagi nanti agak siangan jam 1 jam 2. Tujuannya apa? Untuk nonton. Karena itu adalah sesuatu yang boleh ditonton kok Akang Teteh. Akang Teteh juga bisa lihat di website KPU itu ada kan yang form C. Nah itu tuh sesuatu yang boleh kita tonton. Boleh kita lihat. Nah disitulah justru peran pemuda. Supaya apa? Suara-suara itu nggak dimanipulasi. Suara-suara itu nggak dipakai untuk hal-hal yang bukan jadi kepentingan kita. Jadi aku sangat amat menganjurkan nanti 2029 nyoblos pagi, pulang, siangnya balik lagi beres makan siang. Untuk apa? Untuk sama-sama nonton gitu. Karena ya jangan sampai suara Kang Teteh, suara kita semua di sini dipakai untuk memang hal-hal yang tidak seharusnya. Betul. Nah berarti juga perspektif kalau kamu dari mana, ada name tag-nya. Nah itu juga kita bisa counter nggak sih? Karena kan kita masyarakat juga bisa melakukan pengawasan. Partisipatif ya. Oke. Sepakat sih Kang, karena kalau di penghitungan itu kalau nggak ada yang ngawasin itu kan jantungnya kita nih. Jadi gimana nih gitu ya? Untuk melihat ke depannya gitu ya. Betul. Bahkan satu kotak suara pun itu juga satu lembar suara pun juga itu kita pertanyakan ya kemana gitu kan. Nah Kang Tama, selanjutnya nih ada lagi nggak ya pelajaran penting yang bisa dibagikan untuk Baraya sekalian? Aku tuh selalu percaya kalau kita nih sebagai generasi muda Gen Z itu, kita tuh punya peran yang penting dan berkelanjutan. Kenapa? Karena nanti ke depannya 10-15 kita itu mungkin adalah orang-orang yang ada di muka di sana, di surat-surat suara itu. Pun kalau nggak di sana, tahun depan ya Indonesia ini kita loh stakeholder-stakeholdernya. Makanya
penting banget untuk kita itu dari sekarang aware, sadar dengan peran kita. Teman-teman nggak boleh menganggap diri kita itu cuman kayak kita ini cuma datang untuk nyoblos, enggak. Tapi ada yang lebih penting dari situ, dan jangan sampai tadi ya obrolan-obrolan soal politik selama dalam konteks yang benar itu dianggap tabu dan aneh. Karena ini tuh harus saling satu sama lain, Teh. Gak bisa cuman aku doang ataupun akang teteh yang ada di sini kayak oke, kita edukasi politik, tapi ini tuh harus dilakukan secara bersamaan, menjadi sebuah gerakan yang kolektif, membangun sebuah kesadaran yang kolektif. Itulah kenapa Bangun Bandung juga amat sangat percaya dengan kolaborasi, karena kalau cuma Bangun Bandung aja nih, tanpa kayak tadi, kita juga lewat ini pengen berterima kasih sama mitra-mitra yang tadi, karena kalau nggak ada, itu nggak akan bisa terlaksana gitu. Pentingnya tadi membangun gerakan kepemudaan itu gerakan yang kolektif dan berdasarkan value. Anak-anak muda itu nggak boleh gampang termakan dengan janji, termakan dengan omongan, apalagi termakan dengan uang. Tapi gerakan anak muda, gerakan kita adalah harus yang berlandaskan pada value. Oke, good. Ini penting banget tadi terakhir, nendang banget sih bagi aku, karena kalau kita nggak punya value gitu ya, Baraya, kita pasti akan dia kasih uang 100.000, kita pilih gitu, 100.000 yang menderita 5 tahunnya, betul. Nanti 5 tahun ke depan gimana gitu kan? Oke, nah ini, berarti juga selain tadi ada kalau golput juga dampaknya juga kita akhirnya memberikan suara cuma-cuma. Kira-kira ada lagi nggak dampak kalau misalkan pemuda gitu ya, Kang Tama, dia acuh banget nih sama demokrasi gitu. Aku teteh Baraya, aku adalah orang yang sangat amat tidak menyarankan golput. Karena golput itu tidak menyelesaikan apapun. Bukan cuma golput ya, nyoblos 3-3-nya pun itu nggak menyelesaikan apapun. Jadi pastikan kita itu nanti ya 2029, bahkan dari sebelum itu jadi seorang yang bijak dan rasional. Rasional itu artinya apa? Membandingkan. Kita bisa membandingkan satu sama lain. Karena mau kita golput, mau kita nyoblos 3-3-nya, akan lebih banyak orang yang memilih, dan daripada kita membuang suara kita, pakailah ke calon-calon pemimpin yang bagi kita ini masuk nih, beririsan secara value. Mungkin nggak 100% sama, tapi carilah yang beririsan, karena aku pun yakin kalau suatu suara tuh amat sangat berperan gitu, amat sangat penting. Jadi jangan sampai golput. Nah, bisa jadi nggak sih Kang Tama kalau sebenarnya mereka yang golput ini juga dalam situasi kebingungan ya, misalkan gimana ya, aku tuh sebenarnya nggak tahu mereka berempat tuh gimana caranya biar orang muda tuh juga bisa memilih dengan cerdas. Tadi akhirnya kita tuh bisa ini sesuai dengan value aku, dan juga kita profiling juga nih. Nah, itu gimana tuh caranya, karena nggak semua orang muda kayaknya juga ngerti nih cara menelaah pemimpin yang baik. Betul, aku sepakat ya bahwasannya profiling itu adalah sebenarnya skill juga gitu kan, untuk kita bisa tahu. Nah, cara dari aku yang pertama adalah literasi dan edukasi diri. Banyak banget Kang Teteh Baraya, platform-platform Instagram, platform-platform website yang sering banyak banget bisa kita cek untuk siapa sih kira-kira yang ini. Mungkin kayak kemarin contohnya, aku itu ikut kuis dari Bijak Demokrasi. Jadi Bijak Demokrasi itu kan ada kuis yang kayak siapa sih yang paling cocok sama kita. Nah, itu tuh bisa teman-teman ikuti. Bisa dicek dari Instagram KPU, dari Instagram masing-masing paslonnya, atau biasanya kan paslon ini juga punya tim-tim mudanya. Bisa juga dicari dari sana. Oke, good. Terima kasih Kang Tama. Sedikit dong nih, ya, sebelum kita tutup ya Baraya, kalau Kang Tama punya kekuatan besar gitu ya, kira-kira mau kekuatan super apa biar demokrasi kita tuh tetap berjalan bersih dan juga berintegritas? Satu, spreading awareness. Kalau aku punya kekuatan super, aku pengen bikin semua orang aware politik. Karena bagi aku tadi, buta yang terburuk, dan ini juga sering banget aku dengar, buta yang terburuk adalah buta politik. Jadi kalau kita bisa bikin semua warga Indonesia, apalagi para generasi mudanya, nggak buta, melek, aware, menjadi seorang yang lebih bijak dan rasional, menurut aku itu pasti akan banyak banget mengubah kondisi demokrasi dan kondisi politik di Indonesia. Oke, good. Sedikit lagi dong. Boleh. Barangkali ada pesan untuk mengakhiri percakapan kita. Dari aku, Akang Teteh, aku lagi-lagi ingin mengingatkan kalau peran kita itu penting. Peran kita itu penting. Jadi tolong jangan sampai ngeliat, kita ini tugasnya cuma datang nyoblos. Enggak. Dan tadi, 27 November kemarin, itu hanya permulaan. Tapi tugas kita tuh ya seumur hidup. Untuk apa? Untuk mengawal. Mengawalnya dalam bentuk apa? Satu, jadi mitra kritis. Salah ya salah. Jangan dibenarkan ketika memang ada pemimpin yang melakukan kesalahan.
Satu, kritis, yang kedua kolaboratif. Apa sih yang bisa kita kolaborasikan? Jangan juga jadi alergi dan acuh, nggak mau, anti pemerintah. Itu nggak akan membantu apa-apa. Jadi dua tadi kata kunci dari aku adalah kritis tapi tetap juga kolaboratif. Oke, good. Terima kasih Kang Tama, keren Terima banget. kasih. Baraya gimana? Udah mulai mind blowing gak sih ya Baraya gitu ya? Jangan lupa untuk terus ada di podcast Diksi ini karena kita akan lebih banyak lagi Kang Tama ya di episode-episode berikutnya. KPU akan menghadirkan lebih banyak narasumber dan juga lebih banyak yang bisa memberikan pengetahuan juga untuk kita semuanya ya Baraya semuanya. Tetap saksikan podcast Diksi di KPU Kota Bandung. Terima kasih.